Dia sudah mulai nyaman di kandang tertutupnya guys, tuh sudah mulai masuk, mengenali, lihat posturnya, panjangnya. Sambus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tonswe, dan hari ini saya sudah ada di kandang lagi. Sekarang pukul 16.00, waktunya saya ngasih pakan. Dan pada pertemuan kali ini saya juga ingin membahas sedikit ya terkait manajemen kandang. Kebetulan ini progres terakhir pembuatan kandang atau penyekatan entok jumbo untuk Sambo dan Bawor. Nah, ini rencana nanti saya akan pisahkan dua varian ini antara Bawor dan Jumbo Sambo di sini. Dan ini hari ini kita memberikan alas untuk sebelum nanti kita kasih petarangan begitu ya. Sementara seperti itu, ini saya kasih alas sekam. Nah, bagaimana pemberian alas sekam ini? Apakah terrekomendasi atau apa kelebihan dan keuntungannya bagi ternak entok ya? Dan ini memang sengaja saya kasih ke sekam karena di bawah ada atapnya di atasnya ya. Jadi ini kandang tertutupnya begitu. Tentu saja saya tidak berani memberikan sekam ini di areal kandang terbuka atau umbaran, karena kalau hujan kena air dan basah itu tentu saja akan merepotkan sendiri. Jadi ini memang sengaja saya kasih sekam di area untuk pengeraman begitu ya, di kandang tertutupnya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat proses pemberian sekam ini, dan kemudian kita ulas sedikit ya. Terrekomendasi nggak sih dengan sekam ini? Karena kalau di ayam pedaging, terus ternak-ternak yang lainnya, bebek begitu juga memang menggunakan sekam begitu ya. Kalau di entok bagaimana? Untuk lebih jelasnya, ayo ikuti video kali ini. Ini saya masih sekam. Untuk ketebalannya sekitar berapa senti ya ini, yang jelas aman lah untuk rasanya apa ya, untuk tempat berteduh entok-entok ini. Nah, oke. Ketannya saya jereng di sini, dan ini nanti bisa untuk alas atau tempat untuk berhangat untuk entok. Tebalannya sekitar 30 cm ya ini ya. Nah, kita ratakan. Yang sisi timur juga sama. Nanti habis ini kita kasih makan ya guys. Ini sudah lapar mereka. Oke. Ya, umrangnya dan kita jereng di sini ya. Ini saya ambil di penggilingan padi. Kemudian tadi beli bekatul, sekaligus saya minta izin untuk minta atau beli sekamnya. Nah, ini kita jereng sini guys. Oke. Kita ratakan guys.
Nah ini nanti untuk alas dasar lantai sama ini guys untuk petarangan. Rencana mau saya pakai pasir laut begitu ya, tapi kok ada rekomendasi kurang ideal kalau di kandang tertutup begitu. Akhirnya saya putuskan untuk pakai sekam ini. Kalau hanya untuk bermalam, berteduh itu aman, asalkan jangan basah ya. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, yang sebelah sana kita ratakan juga yuk. Oke, ratakan ya guys. Ini ketebalannya sekitar 30 cm. Jadi bawahnya sudah saya kasih tanah huruf gitu. Nah untuk kumbarannya nanti rencana pakai pasir supaya bulunya enggak kotor ya guys ya. Nah oke. Nah di area ini nanti tempat entok-entok itu akan mengeram begitu ya. Saya akan kasih petarangan di sisi pojokan sini sama barat sini, nanti saya kasih petarangan guys. Oke. Oke, jadi terlihat rapi juga ya kalau setelah dikasih alas begini. Nah ini nanti tinggal apa namanya dirapikan untuk atapnya, pinggirnya kita kasih spanduk. Terus untuk pagernya nanti rencana saya pakai bambu. Sudah saya pesankan bambu, nanti kita tinggal pasang. Kalau sudah tersekat nanti insya Allah sudah aman ya untuk anakan-anakannya, jelas begitu. Dan selama ini juga saya pisahkan, tapi yang sebelah sana kurang representatif guys, yang bawor kasihan terlalu sempit. Oke, habis ini kita ngasih pakan ya, sudah waktunya kasih makan. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan lantai kandang yang menggunakan sekam ini, pertama adalah murah dan mudah didapat ya. Jadi sekam padi ini adalah limbah pertanian yang melimpah di daerah penghasil padi. Terus kemudian bisa menyerap kelembaban. Jadi sekam ini dapat menyerap air dan kotoran sehingga lantai tetap kering. Kemudian mengurangi bau amonia. Jadi sekam membantu menyerap gas dari kotoran ternak, terutama amonia. Dan kemudian menghangatkan kandang. Jadi sekam menambah lapisan isolasi sehingga kandang lebih hangat, terutama untuk anakan entok. Terus kemudian meningkatkan kenyamanan ya, entok senang mengais dan tidur di atas bahan serbuk alam ini. Terus kemudian dapat menjadi kompos juga setelah digunakan. Sekam bisa diolah menjadi pupuk organik. Lantai sekam padi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah perlu perawatan rutin. Jadi sekam harus sering dibalik atau diganti agar tidak menjadi sarang penyakit. Kemudian sekam ini juga memicu debu ya. Jadi sekam kering ini bisa menghasilkan debu yang mengganggu pernapasan jika tidak dikelola baik. Kemudian mudah basah dan busuk ketika ditempatkan di area terbuka. Bisa terkena air hujan atau menjadi lembab berlebih, dan kemudian sekam bisa cepat rusak dan menjadi sarang bakteri atau jamur. Terus kemudian kadang juga rawan tungau atau serangga ya. Sekam ini bisa menjadi tempat berkembang biak hama bila tidak diperiksa rutin.
Untuk membuat lantai kandang entok menggunakan sekam padi agar sehat, kering dan nyaman, jadi harus perlu memilih lokasi kandang yang baik. Seperti di kandang ini, penempatan sekam ini memang sengaja ditempatkan di kandang tertutup, artinya di atasnya ada atapnya dan tidak terkena air hujan begitu ya. Dan kandang ini harus memiliki ventilasi cukup agar udara tetap tidak pengap begitu ya. Dan di sini memang tidak tertutup secara penuh, dindingnya hanya menggunakan spanduk begitu dan terbuka. Terus kemudian dasar lantai itu sebaiknya merupakan tanah padat atau semen gitu ya, diuruk dulu. Kemudian untuk tanah bisa dipadatkan atau diberi alas batu kapur agar air tidak mengenang begitu. Lapisan dengan sekam padi ini ketebalannya bisa 10-30 cm, terus kemudian tambahkan lapisan baru setiap 1-2 minggu tergantung kelembapan dan kotoran ya kalau nanti sudah diaplikasikan. Perlu juga rutin mengaduk sekam ini dibalik sekitar 2-3 hari sekali agar tidak mengumpul, kemudian basah dan mencegah bau. Terus kemudian periksa jika ada bagian terlalu lembab, langsung diganti dengan sekam yang baru. Cegah air masuk, tidak terkena air hujan yang membasahi lantai. Terus kalau perlu juga buat saluran air di luar kandang agar air hujan tidak mengalir ke dalam. Perlu juga penggantian total sekam 1-3 bulan, jadi tergantung kondisi ya. Buang sekam lama, bersihkan kandang lalu ganti sekam baru. Apakah kenyamanan kandang itu berpengaruh terhadap produksi entok? Itu pertanyaan kemudian berikutnya. Jadi benar sekali ya, kenyamanan kandang atau manajemen kandang ini sangat penting karena mempengaruhi produktivitas entok, baik dari segi pertumbuhan, kesehatan maupun reproduksi. Nah, pengaruh kenyamanan kandang ini bisa mempercepat pertumbuhan. Entok yang nyaman, hangat, dan tidak stres akan tumbuh lebih cepat. Terus mengurangi penyakit ya, lantai kering dan bersih, mengurangi risiko kaki busuk, infeksi, diare, dan penyakit pernapasan. Kemudian produksi telur juga akan meningkat ketika entok betina itu tidak stres, kandang itu bersih, dan produksi telurnya akan semakin baik. Sebentar lagi saya kasih makan ya, supaya ini sudah jam makan. Ini luar biasa, ini panjangnya, posturnya cukup tegak, ini kakinya besar, tulangannya, dan betina-betinanya juga 78, 77, 79, ada yang 80 ya untuk yang aligator. Nah, ini dua bersaudara ini besar. Oke, jadi begitu ya pertemuan kita hari ini. Kita sudah mengulas bagaimana pemberian alas untuk kandang tertutup menggunakan sekam. Terima kasih atas dukungannya, dan yang belum silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur Sulawesi, salim dari Townsway. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alon Bu. Aku kasih ikan bawal. Rencana saya mau bawa ke Wonogiri, guys. Ini calon besar nih. Sambo sudah hampir pulih, guys, bulunya. Posturnya luar biasa. Kalau mau lihat Sambo, saya dekatkan ya bagaimana Sambo performanya. Sambo, guys. Sudah mulai pulih ya, bulunya sudah mulai panjang. Besar guys. Ini posturnya, lihat, tegap sekali ini, kakinya besar.
Ini Sambo. Dia sudah mulai nyaman di kandang tertutupnya guys, tuh sudah mulai masuk, mengenali. Lihat posturnya, panjangnya